Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Linda Nurmala Putri dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya di sini sebagai tester, serta rekan saya yang ada di sini, yang ada di sebelah saya sebagai observer. Kami berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Sebelum memulai tes ini, apakah kalian sudah tahu tujuan untuk memulai tes ini seperti apa? Sudah. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai tes, apakah teman-teman di sini sudah sarapan? Sudah. Apakah ada yang sakit? Tidak. Apabila ada yang ingin ke toilet, dipersilakan sebelum memulai tes. Karena apabila sudah dimulai tes, tidak diperkenankan untuk ke toilet hingga tes selesai. Silakan untuk mengatur tempat dan posisi duduk senyaman mungkin sebelum memulai tes. Baik, apakah semua sudah siap? Sudah. Di sini saya akan membagikan lembar jawaban terlebih dahulu. Di belakangnya ya, Mas. Kemudian, silahkan kalian isi identitas diri kalian dengan format pengisian nama, asal sekolah, dan jenis kelamin menggunakan huruf kapital. Setelah itu tulis nomor absen dan dari sekolah mana Anda berasal, contoh seperti SMP Negeri 4 Madiun. Selanjutnya mengisi tanggal pelaksanaan tes dan tanggal lahir dengan menggunakan angka, tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya untuk pengisian usia dengan format seperti yang ada di contoh. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 bulan 12 2024. Terus tanggal lahir kalian semisal tanggal 28 bulan 10 2003. Nah, 2024 dikurangi 2003 kan 21. Terus 12 dikurangi 10 hasilnya 2. Jadi usia kalian adalah 21 tahun 2 bulan. Baik, selanjutnya saudara untuk dapat membalikan dan membuka buku tes pada halaman pertama yang berisi tes CFIT 1 skala 3 bentuk A. Lihatlah contoh pertama. Ada gambar-gambar pada contoh tes pertama ini. Kita lihat pada contoh tes pertama, di situ terdapat 4 kotak, yang dimana 3 kotak berisikan ranting dan 1 kotak masih kosong. Mari kita lihat bentuk gambar ranting pada kotak 1, 2, dan 3. Terdapat perubahan posisi tempat seperti searah jarum jam. Maka dari itu kotak yang masih kosong diisi gambar yang tepat sesuai dengan pilihan kalian. Dapatkah Anda memilih satu jawaban yang benar? Manakah yang tepat? C. Ya, benar. Jawabannya ada di C, lalu silanglah pada lembar jawaban sesuai dengan apa yang kalian pilih. Contoh yang kedua, terdapat 4 kotak, yang dimana 3 kotak berisikan kotak hitam dari atas dan 1 kotak masih kosong. Mari kita lihat bentuk kotak hitam pada kotak 1, 2, dan 3. Terdapat perubahan semakin ke bawah, maka dari itu kotak yang masih kosong diisi gambar yang tepat sesuai dengan pilihan kalian. Manakah yang tepat? Ya, benar. Jawabannya ada di E. Silanglah pada jawaban tersebut. Contoh yang ketiga, terdapat 4 kotak, yang dimana 3 kotak berisikan pola kelopak bunga dan 1 kotak masih kosong. Mari kita lihat jumlah pola kelopak bunga yang terdapat pada kotak 1, 2, dan 3, yaitu semakin bertambah 1 pola. Maka dari itu kotak yang masih kosong diisi dengan tepat sesuai dengan pilihan kalian. Manakah yang tepat? Ya, benar. Jawabannya ada di E. Silanglah pada jawaban tersebut. Lalu kita perhatikan setelah saya memberi tanda mulai dan selesai. Bila saya mengatakan selesai mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 13, mungkin Anda tidak cukup waktu untuk mengerjakan 13 nomor. Namun bekerjalah dengan teliti dan cepat. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Baik, saya akan memulai
contoh tes yang kedua. Bukalah contoh tes yang kedua. Lihatlah pada contoh yang pertama. Contoh pada gambar baris pertama terdapat 5 kotak yang masing-masing kotak berisikan macam-macam bangun datar yang bentuknya hampir sama. Dari 5 gambar yang terdapat di masing-masing kotak, pilihlah 2 gambar yang paling berbeda dari lainnya. Menurut kalian, jawaban yang benar ada di B dan D, benar. Lalu silanglah pada jawaban yang benar. Lalu lihatlah contoh yang kedua. Terdapat 5 gambar lingkaran yang bermacam-macam ukuran. 3 diantaranya lingkaran polos yang tanpa arsiran, sedangkan 2 diantaranya ada arsiran. Di sini kalian disuruh untuk mencari 2 gambar yang berbeda dari yang lain. Kira-kira manakah yang sesuai? C dan E. Ya, silanglah jawaban yang sesuai. Bila sudah jelas, mari kita mengerjakan soal tes kedua ini. Sekali lagi, tugas Anda adalah memilih 2 kotak atau 2 gambar yang berbeda dari kotak lainnya. Waktunya 4 menit mulai dari sekarang. Setelah selesai, mari kita buka tes yang ketiga. Lihatlah contoh bagian pertama. Terdapat 4 kotak yang dimana masing-masing kotak memiliki 3 kotak. Terdapat arsiran garis melintang ke kanan, sedangkan 4 kotak masih kosong. Menurut kalian, dari 6 pilihan jawaban yang cocok untuk mengisi kotak yang kosong adalah jawaban yang ada di B. Yang ada di B. Silanglah pada lembar jawaban tersebut. Yang contoh kedua, pada contoh yang kedua terdapat 4 kotak, yang dimana 1 kotak dan 2 terdapat gambar sketsa burung yang saling membelakangi, sedangkan pada kotak yang ketiga terdapat sketsa burung yang diarsir arahnya sesuai dengan sketsa kotak pertama. Untuk kotak yang 4 masih kosong, kira-kira jawabannya ada di C. Ya, benar sekali, jawabannya ada di C. Silanglah pada jawaban tersebut. Contoh yang ketiga, ada kotak pertama, terdapat 2 lingkaran yang diarsir. Di bawahnya yaitu kotak 3 terdapat 2 lingkaran yang tidak diarsir. Sedangkan pada kotak kedua terdapat 1 lingkaran yang diarsir. Menurut kalian jawaban yang benar ada di F. Silanglah pada lembar jawaban contoh. Selanjutnya, apabila sudah jelas, silakan memulai mengerjakan. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Jika sudah selesai, mari kita membuka tes yang keempat. Lihatlah pada contoh bagian yang pertama. Pada tes keempat ini, kita mencari 2 gambar di antara 5 gambar yang jawabannya serupa dengan soalnya. Pada contoh pertama, terdapat titik yang berada di dalam persegi dan lingkaran. Pada contoh kalian ini disuruh mencari titik dan mencari prinsip titik tersebut. Kira-kira jawaban mana yang tepat untuk dipilih? C. Ya, benar. Jawabannya ada di C. Silanglah pada jawaban tersebut. Contoh yang kedua, lihatlah terdapat titik di dalam segitiga, namun di luar persegi panjang. Tugas kalian sama seperti pada contoh yang pertama, yaitu mencari titik dan prinsip titik tersebut. Manakah jawaban yang tepat? D. Ya, benar. Jawaban tersebut ada di D. Silanglah pada lembar jawaban tersebut. Mari kita lihat contoh yang ketiga. Terdapat titik yang berada di dalam segitiga dan di bawah garis lengkung. Masih seperti perintah contoh ke-1 dan kedua. Kira-kira jawaban yang tepat adalah B. Benar sekali. Silanglah pada jawaban tersebut. Bekerjalah dengan teliti dan cepat. Waktunya 2,5 menit mulai dari sekarang. Waktu selesai, saya akan mengambil hasil dari pekerjaan kalian. Oke, yang selanjutnya kita akan memulai tes CFIT bentuk B. Kemudian silahkan kalian isi. Pertama dulu saya berikan jawabannya dulu ya.
Lupa saya. Setelah ini kemudian kalian isi identitas diri kalian dengan format pengisian nama, asal sekolah, dan jenis kelamin menggunakan huruf kapital. Setelah itu tulis nomor absen, dari sekolah mana, contoh tadi SMP Negeri 4 Madiun. Selanjutnya mengisi tanggal pelaksanaan tes, tanggal lahir, dan usia serta bulannya ya, seperti contoh yang ada di papan. Selanjutnya apabila identitas sudah terisi semua, saya akan membagikan buku tes dalam keadaan terbalik seperti yang sudah saya bagikan tadi. Setelah semua sudah menerima, saudara diharapkan untuk tidak memberikan coretan atau tulisan apapun pada buku tes. Jagalah agar buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban dari soal-soal di buku harus diisi pada lembar jawaban yang sudah disediakan. Petunjuk pengerjaan tes akan dijelaskan sebelumnya. Karena itu, saudara diharapkan untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap penjelasan, bekerjalah secara cepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Tester memberikan instruksi untuk membuka buku tes. Baik, selanjutnya saudara akan membuka contoh pada bagian yang pertama. Di tes pertama untuk B yang dengan contoh pertama. Terdapat 4 kotak yang dimana ada 3 kotak berisikan lingkaran dan 1 kotak masih kosong. Mari kita lihat bentuk gambar lingkaran pada kotak 1, 2, dan 3. Terdapat perubahan ukuran diameter yang semakin mengecil. Maka dari itu kotak yang masih kosong diisi gambar yang sesuai dengan pilihan kalian. Manakah jawaban yang tepat? Ya benar, jawabannya ada di C. Silanglah sesuai dengan jawaban kalian. Yang kedua, lihatlah contoh bagian 2, terdapat 4 kotak yang dimana 3 kotak berisikan garis dan 1 kotak masih kosong. Mari kita lihat jumlah garis yang terdapat pada kotak 1, 2, dan 3, yaitu semakin bertambah 1 garis. Maka dari itu kotak yang masih kosong diisi gambar yang tepat sesuai dengan pilihan kalian. Manakah jawaban yang tepat? Ya benar sekali, jawabannya ada di E. Silanglah pada jawaban tersebut. Kita lihat contoh yang ketiga, terdapat 4 kotak yang dimana ada 3 kotak berisikan garis dan 1 kotak masih kosong. Mari kita lihat jumlah garis yang terdapat pada kotak 1, 2, dan 3, yaitu semakin bertambah 1 garis. Maka dari itu kotak yang masih kosong diisi gambar yang sesuai dengan pilihan kalian. Manakah jawaban yang tepat? Ya benar, jawabannya ada di E. Silanglah sesuai gambar tersebut. Perhatikan kembali, kita mulai setelah saya memberikan tanda mulai dan selesai bila saya mengatakan selesai. Mulailah dari nomor 1 dengan nomor 13, waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Oke, waktu selesai. Berikutnya kita buka tes yang kedua. Pada contoh pertama terdapat 5 kotak yang berisikan persegi. Pada kotak A, C, dan E terdapat 2 lingkaran kecil hitam dan besar putih serta memiliki 2 garis di bawah lingkaran tersebut. Pada kotak B dan D hanya terdapat 1 lingkaran putih saja. Maka manakah jawaban 2 kotak yang memiliki gambar yang berbeda? Ya betul, jawabannya ada di B dan D. Silanglah pada lembar jawaban tersebut. Lihatlah contoh bagian kedua, terdapat 5 kotak yang berisikan lingkaran. Pada kotak A, B, dan D terdapat persegi berwarna putih. Maka manakah jawaban 2 kotak yang memiliki gambar yang berbeda? Jawabannya ada di C dan D. Oke, silanglah pada lembar jawab contoh. Bila sudah jelas, mari kita mengerjakan soal tes kedua ini. Sekali lagi, tugas Anda adalah memilih 2 kotak atau 2 gambar yang berbeda dari kotak lainnya. Waktunya 4 menit dari sekarang. Oke, waktu selesai. Kita akan beralih ke tes yang ketiga. Tes yang ketiga ini kita lihat contoh yang pertama, terdapat 4 buah kotak, di mana masing-masing kotak memiliki pola ketiga yang memiliki 3 garis berdiri, sedangkan kotak yang keempat masih kosong. Menurut kalian dari ke-6 pilihan jawaban yang mana paling cocok untuk mengisi kotak yang masih kosong? Jawabannya ada di F. Silanglah pada jawaban yang benar.
Contoh yang kedua, pada contoh yang kedua terdapat 4 kotak, yang dimana pada kotak 1 dan kedua terdapat gambar sketsa jari telunjuk yang masih membelakangi, sedangkan pada kotak yang ketiga terdapat sketsa kotak pertama. Untuk kotak yang keempat masih kosong. Kira-kira dari keenam pilihan, jawaban mana yang paling cocok untuk mengisi kotak keempat? Jawabannya ada di D. Silanglah pada lembar jawab contoh. Contoh yang ketiga, pada kotak terdapat 1 persegi panjang yang diarsir, pada kotak kedua terdapat 2 persegi panjang yang diarsir, dan pada kotak ketiga terdapat 1 persegi panjang yang tidak diarsir. Melalui kalian jawaban yang tepat untuk mengisi kotak keempat yang masih kosong. Jawaban yang mana yang tepat? Ya benar, jawabannya ada di F. Silanglah pada lembar jawaban contoh. Apabila sudah jelas semua, silakan mulai mengerjakan. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Waktu selesai, mari kita buka contoh tes yang keempat. Lihatlah pada contoh bagian pertama, terdapat titik yang berada di dalam persegi dan di luar lingkaran. Pada contoh kali ini, kalian disuruh untuk mencari titik yang menjadi prinsip titik tersebut. Kira-kira jawaban mana yang tepat? C, betul. Jawabannya ada di C. Terus pada contoh yang kedua terdapat segitiga, yang dimana di dalam segitiga itu ada sebuah titik yang masuk ke dalam segitiga tersebut. Nah, jawaban yang tepat dari pilihan tersebut ada di D. Ya benar, jawaban tersebut ada di D. Silanglah pada jawaban yang benar. Contoh yang ketiga, terdapat titik yang berada di dalam persegi panjang dan di atas garis lengkung. Masih sama seperti perintah contoh 1 dan kedua. Kira-kira jawaban mana yang tepat untuk mencari titik prinsip tersebut? Ada di B. Oke, silanglah lembar jawaban contoh berikut. Bekerjalah dengan teliti dan cepat. Waktunya 2,5 menit. Mulai dari sekarang. Oke, waktu selesai. Letakkan alat tulis, masukkan lembar jawab pada buku tes, dan saya akan mengambilnya. Oke, kemudian ini ada tes kemampuan skolastik. Petunjuk umum, tujuan tes ini adalah untuk mengetahui bagaimana Anda menyelesaikan tugas-tugas pelajaran yang diperlukan di sekolah dan atau di perguruan tinggi. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Tes ini terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian ke-1, tes kemampuan berpikir verbal, dan di bagian kedua, tes kemampuan berpikir numerikal. Jangan mengerjakan bagian 1 dan bagian 2 sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh setiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, jangan berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah dengan baik. Di sini saya akan membagikan buku serta lembar jawaban. Bukalah buku tersebut dan lihatlah bagian pertama. Di contoh yang pertama, setiap soal dan tes ini merupakan sebuah kalimat yang tidak lengkap. Artinya, kata pertama dan terakhir dihilangkan. Tugas Anda adalah melengkapi kata-kata yang dihilangkan itu dengan salah satu di antara pasangan kata yang tersedia. Pilihlah pasangan kata yang
paling tepat, sehingga jika kata pertama dan terakhir dari pasangan kata itu diisikan pada bagian yang pertama dan terakhir dari soal itu, maka akan menjadi kalimat yang lengkap, betul, dan masuk akal. Bila Anda sudah memilih salah satu pasangan kata itu, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, dan D atau E di dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pasangan kata yang Anda pilih itu. Pada contoh yang pertama, semisal ada kata yang tidak lengkap berhubungan dengan air, sebagaimana makan berhubungan dengan. Jawaban yang betul untuk soal itu adalah pasangan kata D, minum dengan nasi, sehingga kalimat itu berbunyi minum berhubungan dengan air sebagaimana makan berhubungan dengan nasi. Berilah tanda silang pada huruf D dalam lembar jawaban sebagai berikut. Yang contoh kedua, kalimat tidak lengkapnya berhubungan dengan siang hari sebagaimana makan pagi berhubungan dengan titik. Pasangan yang tepat adalah B, makan siang pagi hari, sehingga kalimat itu berbunyi makan siang berhubungan dengan siang hari sebagaimana makan pagi berhubungan dengan pagi hari. Silanglah pada jawaban yang benar. Contoh yang ketiga, kalimat tidak lengkap berhubungan dengan satu, sebagaimana kedua berhubungan dengan titik-titik. Jawaban yang betul untuk soal itu adalah pasangan D, pertama dan kedua, sehingga kalimat berbunyi pertama berhubungan dengan satu, sehingga kedua berhubungan dengan dua. Berilah silang pada huruf yang ada di lembar jawaban contoh. Dalam tes ini ada 50 soal. Untuk mengerjakan, sediakan waktu 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin tentang suatu jawaban, pilihlah salah satu pasangan kata yang terbaik atau paling benar menurut perkiraan Anda. Tes dimulai dari sekarang. Numerikal. Oke, selanjutnya kita akan tes berpikir numerikal. Lihatlah pada bagian berpikir numerikal. Di bagian yang kedua, tes kemampuan berpikir numerikal. Petunjuk cara mengerjakannya adalah pada tes ini ada 40 soal berhitung. Untuk setiap soal sudah disediakan 5 pilihan jawaban. Pilihlah salah satu dari antara kelima jawaban itu sebagai jawaban dari soal. Berilah tanda silang pada salah satu huruf dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka antara 4 pilihan jawaban pertama A, B, C, dan D. Sebagai jawaban Anda, pilihan yaitu semuanya salah. Untuk suatu soal yang berarti tidak ada satupun di antaranya 4 pilihan jawaban pertama yang betul. Buatlah perhitungan Anda dalam kertas buram dan perkecillah pecahan-pecahan sampai batas terendah. Contoh pada soal pertama, 13 ditambah 12 adalah 25 yang ada di jawaban B. Pada soal yang kedua, ada 30 dikurangi 20, jawabannya adalah, jika di sini tidak ada jawabannya, maka semuanya itu salah. Karena itu berilah tanda silang pada huruf E, yaitu semuanya salah. Ingatlah, setiap jawaban harus diperkecil sampai batas yang terkecil. Bila ada jawaban antara 1,5 dengan 1/2/4 atau maka yang betul adalah 1,5. Dalam tes ini ada 40 soal. Untuk mengerjakannya disediakan waktu 35 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Soal saya mulai dari sekarang. Oke, soal selesai. Saya akan mengambil buku tes serta jawaban Anda. Setelah itu kita akan melakukan tes relasi ruang. Saya akan membagikan lembar jawabannya. Kita lihat pada petunjuk umumnya ya. Tes ini ialah untuk mengetahui kemampuan saudara untuk mengerti dan memecahkan soal-soal yang
berupa bangunan-bangunan 3 dimensi. Cara membuka buku tes ini sebelum diperintah. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-sekali saudara membuat tanda-tanda, coretan, atau tulisan dalam buku ini. Jagalah supaya buku tetap bersih. Dan apakah apa yang diminta kepada saudara untuk dikerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya, karena itu diperhatikan sungguh-sungguh setiap penjelasan. Bekerjalah dengan secepatnya dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika saudara tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya bekerjalah dengan lebih baik lagi. Kita lihat pada contoh yang pertama. Petunjuknya adalah tes ini terdiri atas pola-pola yang dapat dilipat-lipat menjadi bangunan-bangunan 3 dimensi. Pola-pola itu selalu menunjukkan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Setiap soal terdiri atas sebuah pola yang di sebelah kiri yang disertai 4 buah bangunan 3 dimensi di sebelah kanan yang merupakan pilihan-pilihan jawaban. Hanya satu dari keempat pilihan jawaban itu yang merupakan jawaban untuk soal bersangkutan. Tugas Anda ialah memilih salah satu dari keempat bangunan 3 dimensi itu yang merupakan bangunan yang dibentuk dari pola yang bersangkutan. Perhatikan contoh nomor 1, yang dimana di antara 4 bangunan 3 dimensi yang di atas ada A, B, atau C, dan D yang dapat dibentuk dari pola yang bersangkutan. Tampak dengan jelas bahwa A atau B bukan yang berbentuk dari pola itu, sebab keduanya tidak cocok bentuk dan ukurannya, sedangkan C adalah bentuk yang betul sebab cocok untuk bentuk dan ukurannya, sedangkan D tidak cocok bentuk maupun ukurannya. Oleh karena itu, berikanlah tanda silang pada huruf C pada lembar yang sudah disediakan. Sekarang perhatikan contoh nomor 2 berikut. Dalam contoh ini, di samping bentuk dan ukurannya harus diperhatikan pula warna dan bagian-bagiannya. Perhatikan bahwa bila pola di sebelah kiri itu dibentuk, maka bangunan 3 dimensinya harus mempunyai 3 permukaan yang berwarna abu-abu. 2 di antara permukaan-permukaan itu akan merupakan permukaan yang lebar dari sebuah kotak. Salah satu di antaranya dapat merupakan atas atau bawah. Permukaan abu-abu yang lain akan merupakan permukaan yang sempit di ujung kotak. Contoh yang kedua, apabila diperhatikan keempat bangunan 3 dimensi dalam contoh di atas itu benar semuanya. Bila dilihat apabila diperhatikan keempat bangunan 3 dimensi dalam contoh di atas itu benar semuanya bila dilihat dari segi bentuknya. Akan tetapi hanya satu yang benar bila dilihat dari segi warna. Perhatikan keempat bangunan 3 dimensi itu, bangunan 3 dimensi A salah sebab permukaan atas seharusnya abu-abu tidak berwarna abu-abu. Sebaliknya permukaan samping yang panjang dan sempit yang seharusnya tidak abu-abu malah berwarna abu-abu. Bangunan 3 dimensi B juga salah sebab permukaan atas seharusnya berwarna abu-abu, tidak berwarna abu-abu. Warna ujung kotak tidak menjadi soal sebab boleh jadi ujungnya berwarna abu-abu adalah ujungnya tidak memiliki dalam gambar. Yang bangunan ketiga dimensi C juga salah sebab meskipun permukaan atas dan salah satu ujung kotak memiliki memang benar seharusnya berwarna abu-abu, akan tetapi sisi kotak seharusnya tidak berwarna abu-abu sesuai dengan pola dalam contoh soal. Bangunan 3 dimensi D merupakan pilihan jawaban yang benar. Permukaan atas abu-abu dan permukaan ujung yang sempit juga abu-abu yang kebetulan menghadap saudara. Oleh karena itu berilah tanda silang pada huruf D pada lembar jawaban. Ingatlah pada bagian-bagian yang tampak dalam pola-pola soal harus selalu merupakan permukaan luar dari bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Pelajari dengan sesama, tentukan bangunan 3 dimensi secara betul dibentuk oleh pola yang bersangkutan. Berilah jawaban dengan jalan memberi tanda silang pada huruf sesuai dengan bawah bangunan 3 dimensi yang saudara pilih. Jangan memberi tanda silang atau tanda lain dalam buku tes ini. Saya akan memberikan waktu 25 menit dalam 60 soal ini. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika dalam mengerjakan suatu soal saudara kurang paham atau kurang yakin, pergunakan taksiran yang terbaik menurut pendapat saudara. Saya mulai soal ini dari waktu pengerjaan selesai
masukkan lembar jawaban di buku tes, saya akan mengambil. Oke, selanjutnya ada tes kemampuan mekanik. Saya akan membagikan buku tes serta jawabannya. Di sini kita akan melihat dari petunjuk umumnya. Tes ini adalah untuk mengetahui pengertian Anda mengenai prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang mendasari cara kerja alat-alat perkakas, listrik, mesin, dan peristiwa alamiah. Jangan membuka buku sebelum diperintahkan, jangan membuat coretan atau bekas atau tanda apapun. Jaga buku tetap bersih. Apa yang harus Anda kerjakan selalu Anda diterangkan sebelumnya, karena itu perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerja secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal waktu yang ditetapkan, jangan berkecil hati, dan semoga di kedepannya bisa bekerja lebih baik lagi. Maka lihatlah pada contoh yang pertama. Tes ini terdiri dari sejumlah gambar dan pertanyaan. Lihatlah contoh gambar X pada halaman ini. Contoh X diperlihatkan gambar dua orang pria yang mengangkat beban lebih berat. Apabila sama berat, beban akan dirasakan. Berilah tanda silang pada huruf C. Sedangkan jawaban yang benar adalah B, yang merasakan beban lebih berat karena letak beban itu lebih dekat daripada bila dibandingkan dengan A. Karena itu pada lembar-lembar jawaban Anda harus memberi tanda silang pada huruf B. Sekarang lihatlah contoh Y. Pertanyaan berbunyi, manakah yang lebih berat? Karena gambar Y menunjukkan keadaan yang seimbang, maka tentukan A dan B, maka beratnya. Oleh karena itu Anda harus memberi tanda silang pada huruf C. Adalah lembar jawaban sebagai berikut. Pada halaman berikut terdapat gambar-gambar dan pertanyaan. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, perhatikan setiap gambar dengan seksama, dan berilah jawaban Anda pada lembar jawaban. Jangan lupa bahwa untuk tiap pertanyaan ada 3 kemungkinan. Tes ini terdiri dari 8 soal. Untuk mengerjakan diberi waktu 30 menit, bekerja secepat dan seteliti mungkin. Saya beri waktu dari sekarang. Waktu selesai. Masukkan lembar jawaban di buku tes, saya akan mengambilnya. Lalu yang terakhir, di tes ini kita akan melakukan tes minat jabatan. Saya akan membagikan buku tes serta lembar jawabannya. Di sini kita bisa buka dari petunjuk umumnya. Soal-soal ini berupa uraian-uraian singkat serta bermacam-macam pekerjaan. Setiap nomor terdiri atas 2 buah uraian pekerjaan. Tugas Anda adalah memilih salah satu pekerjaan dari setiap nomor, yaitu uraian pekerjaan yang paling Anda senangi. Meskipun pekerjaan tersebut merupakan cara mencari nafkah, akan tetapi Anda jangan mempertimbangkan beberapa gajinya, syarat-syarat sekolahnya, atau bagaimana pendapatan orang tentang pekerjaan tersebut. Jika Anda harus memilih salah satu dari setiap pasangan kegiatan atau uraian pekerjaan, meskipun keduanya sebetulnya tidak Anda senangi atau keduanya Anda sukai, perlu Anda ketahui bahwa di sini tidak ada pilihan yang salah atau betul. Kita lihat pada contoh bagian pertama, yaitu ada kode A1 mengurus anak dan membantu pendidikan di panti asuhan. Yang kedua ada pilihan F1 berjual mobil bekas seperti motor, pesawat, televisi, atau barang-barang yang lain. Dari kedua uraian pekerjaan di atas, bila salah satu yang Anda senangi, misalnya Anda lebih senang melihara anak dan membantu pendidikannya, maka berilah tanda silang X pada kodenya, yaitu A1. Terus untuk menentukan jawaban Anda itu di lembar jawaban, ikuti langkah-langkah berikut. Kan di dalam buku tes ini sudah ada ya A sampai L, dan di situ ada macam-macam kodenya. Jadi semisal Anda menyukai mengurus anak dan membantu pendidikannya di panti asuhan, Anda bisa
mensilang A1. Sebaliknya, jika Anda menyukai berjual mobil bekas seperti motor, pesawat, televisi, atau barang-barang yang lain, Anda bisa mensilang F1. Begitu juga seperti seterusnya. Apakah Anda semua sudah paham? Sudah. Kerjakan setiap nomor pada halaman berikut menurut langkah-langkah seperti pada contoh. Dalam buku tes ini ada 120 nomor untuk bagian 1 dan 30 nomor untuk bagian 2. Apabila Anda sampai ke bagian 2, bacalah petunjuk terlebih dahulu dan teruskan jawaban tes bagian 2. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jadi, jika Anda jangan sampai terlewat, itu bisa Anda membawahkan pada soal dan lembar jawaban Anda satu persatu. Jadi tidak ada yang terlewat. Dan jika sudah selesai, itu kan ada tulisan A sampai L ya di bawahnya. Nah, itu nanti dijumlah, kayak A itu mulai berapa, terus nanti sampai seterusnya kan. Setelah itu dijumlah. Nah, itu di situ ada juga plus, minus, dan tanda derajat. Di situ juga Anda bisa menghitung dari plus minus yang Anda terima dan derajatnya juga. Nanti setelah itu dihitung jumlahnya. Oke, tes dimulai dari sekarang. Tes selesai, lembar jawaban bisa saya ambil. Lembar jawaban dimasukkan ke dalam buku tes. Saya Linda Durmala Putri selaku dari tester mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda untuk melakukan tes minat jabatan, terus bermacam-macam tes psikologi yang ada di sini. Semoga hasilnya memuaskan dan Anda bisa mengambil hasilnya di guru BK masing-masing. Terima kasih.